Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas En Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Honda Vario 125 KZR yang sudah memasuki tahap ke-13, yaitu perbaikan tampilan pijakan kaki atau bracket pijakan kaki dan perbaikan untuk CPT. Dan di sini dimulai dengan pembersihan terhadap bracket pijakan kaki yang ada di rangka sepeda motor. Ini dibersihkan dengan menggunakan sabun karena akan dilakukan pengecatan ulang. Kemudian dibilas bersih supaya sisa sabun hilang, dan dilanjut ke sisi sebelahnya. Ini sama juga dilakukan hal yang sama, dilakukan pencucian supaya minyak, lemak dan kotoran hilang, terutama sisa-sisa oli atau grease. Setelah semua dibersihkan, kita lakukan pembilasan. Setelah itu dibiarkan kering dan akan dilanjut dengan proses pengecatan. Sebelum melakukan proses pengecatan, kita tutup bagian-bagian yang tidak perlu kita lakukan pengecatan, artinya bagian lain selain dari bracket pijakan kaki. Kita tutup dengan kertas seperti ini, dikasih selotip supaya tidak bergerak saat nanti dilakukan pengecatan. Untuk pengecatan kita gunakan di tone premium black. Kita spray secara tipis-tipis dan menyeluruh ke semua bagian bracket pijakan kaki, terutama bagian-bagian yang berkarat, supaya tampilannya seperti baru kembali. Kemudian dilanjut ke sisi sebelahnya, kita pasang penutup untuk bagian-bagian lain yang tidak perlu kita lakukan pengecatan atau bisa menghindari terkena spray dari cat ini. Untuk catnya sama, menggunakan Diton Premium Black, di spray secara tipis-tipis dan merata, dan dipastikan tampilan karatnya terkena cat dan hilang. Kemudian setelah kering, kita lepas kembali kertas penutup ini. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk sisi sebelahnya juga sama, diambil kertas penutup dan kita lihat tampilannya. Setelah itu kita beralih ke CPT. Kita akan buka puli bagian depan terlebih dahulu. Di sini kita bisa tarik setelah baut pengikatnya dilepas, dan di sini terlihat legokan atau cekukan yang cukup besar. Nah, ini harus kita ganti. Kemudian lanjut ke puli bagian belakang atau kampas ganda. Untuk mangkuknya di sini sangat kotor ya, banyak sisa-sisa kampas. Kemudian untuk beltnya kita lihat bahwa di sini sudah retak-retak, sudah harus kita ganti. Ini menggunakan bando atau original dari AHM. Untuk puli rumah roller, di sini kita lihat rollernya masih lumayan, tapi tetap akan kita ganti. Kemudian di sini juga banyak cegukan dan tidak rata. Ini akan kita ganti. Selanjutnya untuk kampas ganda, di sini sudah sangat tipis kampasnya, tipis sekali.
kita ganti, dan kotor nanti kita bersihkan. Lanjut kita akan membuka komponen kampas ganda. Di sini ada satu baut pengikat yang harus kita lepas. Kita tekan menggunakan kaki supaya tidak mental seperti ini, dan kita akan bersihkan. Ini banyak jelaga-jelaga dan oli rembesan, sini sangat kotor sekali. Kita bersihkan satu persatu. Kita tidak gunakan bensin atau air, cukup dilap saja seperti ini supaya debu jelagat bisa hilang. Kemudian kita lanjut membuka komponen kampas ganda. Di sini ada klip pengunci yang bisa kita lepas dengan menggunakan obeng minus tipis. Kita congkel seperti ini, obengnya cukup digeser, nanti akan keluar dan bisa kita lanjut penekanan. Selanjutnya kita congkel untuk cover atau penutup kampas ganda. Kita congkel seperti ini, kemudian lanjut kita lepas pernya. Untuk melepas per bisa menggunakan tang jepit atau tang buaya. Di ujungnya bisa kita congkel seperti ini, dan setelah itu kampas gandanya kita tarik untuk bisa kita lepas. Di sini terlihat keras sekali. Ini efek di sepeda motornya adalah gerdek. Nah, jadi waktu dia bekerja ini cukup berat, jadi bergeraknya tidak bareng dari ketiga kampas ganda ini, sehingga ada kesan gerdek di bagian CVT ini. Ini cukup sulit untuk mengeluarkannya karena sudah macet, dan mungkin karena ada tumpukan kotoran atau kerak di sini di bagian asnya. Satu persatu kita kasih WD-40 atau oli untuk mempermudah pengangkatannya. Mungkin seandainya ada ragum di sini, kita bisa pegang kampas gandanya dengan ragum, kemudian bisa dilakukan pengetokan untuk asnya. Pekerjaan bisa lebih mudah. Karena ini tidak punya, kita lakukan secara manual dan sedikit demi sedikit seperti ini. Setelah itu kotoran yang ada di sini kita bersihkan. Untuk kampas ganda penggantinya kita tidak gunakan original Honda, tetapi kita gunakan punya Yamaha NMAX atau 2DP. Di sini kodenya. Ini kalau kita bandingkan, permukaan dari kampas NMAX ini lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Ini kalau dilihat memang aslinya sudah tipis, dan kampas ganda yang barunya lebih tebal dan lebih panjang. Ini berharap nanti kerja dari kampas ganda ini bisa maksimal, sehingga tarikannya akan lebih enak dan nyaman. Kita coba tambahkan oli dari WD-40 di sini, dan akan kita coba pasang kampas ganda di as ini. Apakah pergerakannya cukup mudah atau masih ada gerakan-gerakan yang kurang lancar atau seret. Di sini memang tidak lancar satu kampas ganda, sehingga asnya ini perlu kita bersihkan dengan menggunakan amplas.
supaya jelaga atau kotoran yang ada di sini bisa hilang. Setelah hilang, pergerakan kampas gandanya jadi lebih lebih mulus atau lebih mudah. Nah, di sini kerak-keraknya cukup banyak nih, kita bersihkan terlebih dahulu. Nanti kita pastikan kampas gandanya bisa bergerak dengan mulus dan lancar di sini. Kita kasih oli dan terakhir kita kasih grease dari AHM Grease untuk CPT. Kemudian kita coba sekali lagi. Ini pergerakannya sangat lancar, sehingga nanti waktu dioperasikan tidak ada geredek lagi, atau waktu dipakai tidak ada geredek lagi. Untuk pemasangan per ini cukup mudah. Kita sangkutkan satu sisi, kemudian dengan menggunakan obeng minus tipis atau obeng congkel untuk menekan sisi sebelahnya dan memasukkan ke dalam lubang. Seperti ini, sangat mudah dilakukan. Selanjutnya kita pasang penutup atau cover dari kampas ganda ini, dan kita pukul-pukul supaya bisa masuk dengan baik atau pas ke as yang ada di kampas ganda ini. Untuk pastinya kita gunakan kampas ganda yang lama untuk dipukul di bagian as ini. Setelah dipastikan masuk, kita pasang ring pengunci atau klip pengunci menggunakan tang buaya. Selesai sudah pemasangan kampas gandanya. Berikutnya kampas ganda ini kita rakit kembali ke puli belakang. Pernya kita pasang, kemudian kita tekan terlebih dahulu dengan kaki supaya bisa kita pasang baut pengikat dengan leluasa. Ini harus digunakan tangan dulu supaya tidak salah jalur atau selek. Kemudian baru kita kencangkan dengan bor torsi. Sebelum puli CVT ini dua-duanya kita pasang, kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang ada di rumah puli ini. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu puli bagian depan sebelum kita pasang. Nah, di sini penutup rumah roller untuk slidernya sepertinya sudah kendor. Sebelumnya kita bersihkan dulu tutup rumah roller ini supaya nanti pergerakan roller di dalam rumah roller ini lebih mudah.
Slider juga kita bersihkan satu persatu. Ini kita gunakan sikat untuk membersihkan jelagat atau kotoran yang ada di sini. Ini kita coba lakukan pemasangan, ternyata memang sangat kendor. Kita akan aplikasikan double tap di sini supaya dia bisa mencengkram untuk bagian tepinya dan bisa menempel seperti ini, terutama di bagian tepi yang harus kita aplikasi supaya dia bisa menjepit kanan dan kiri. Setelah aplikasi double tap ini kita pasang di slider, kita lepas release papernya dan akan kita coba pasang di tutup tutup rumah roller seperti ini. Sudah cukup kuat. Lanjut ke slider yang lain. Untuk pemotongan ukuran double tapnya disesuaikan dengan dimensi slider. Di sini di bagian samping ini mungkin 1 atau 2 mili saja yang dibutuhkan, dan kita potong dan tempel. Kemudian release paper diambil dan lanjut kita pasang di tutup rumah roller. Dan kita pastikan bahwa slider ini bisa menempel atau cukup kuat menempel sehingga tidak mudah lepas. Karena seandainya kendor untuk slider ini akan menimbulkan bunyi-bunyi. Ini dipastikan seperti ini, double tapnya terjepit kanan dan kiri sehingga slider ini bisa kencang. Kemudian kita lakukan pengujian di rumah roller seperti ini, sudah cukup lancar, sudah oke. Kita bisa lanjut siapkan rumah roller yang baru. Kita gunakan original Honda di sini dengan kode KZR sama dengan originalnya. Dan kemudian untuk roller kita gunakan juga yang original. Kita beli belt termasuk roller di sini. Beltnya dari toko spare part Honda yang original. Dan kita lakukan pemasangan satu persatu. Ada 6 roller yang harus kita letakkan di sini. Kemudian kita pasang penutup dan kita siapkan as. Kita bersihkan terlebih dahulu dan kita aplikasi AHM grease. Pasang aplikasi grease di bagian tengah rumah roller, kemudian as, dan kita pasang. Setelah itu nanti kita aplikasi juga di bagian kruk as. Kemudian kita bisa lap-lap untuk grease yang berlebih. Kruk as juga kita aplikasi seperti ini supaya pergerakan as ini bisa lancar dan mengurangi efek karat seperti ini. Setelah itu kita pasang belt seperti ini karena tidak ada arah sehingga bisa kita bebas pasang. Nah, ini untuk kipas rumah roller
juga menggunakan part yang baru, yaitu untuk Vario 125 KZR. Di kodenya ada KZR, kemudian dipasang bagian untuk kickstarter yang terhubung dengan kickstarter, kemudian dipasang washer dan baut pengikat, kemudian dikencangkan. Selanjutnya ke puli bagian belakang. Untuk mangkok kampas ganda sudah kita slip dan kita beri lubang untuk pembuangan. Dan untuk puli bagian belakang ini kita aplikasi grease juga di bagian bearingnya supaya pergerakannya lancar dan bearing ini awet. Kita pasang, sebelumnya kita masukkan dulu beltnya ke dalam, kita tarik bagian pulinya supaya beltnya masuk dan kita pasang di lubang atau di asnya. Kemudian kita pasang mangkok kampas ganda, setelah itu ring dan dipasang baut pengikat, kita kencangkan. Setelah kencang kita bisa lanjut cover bak CVT ini. Demikian sharing restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR tahap 13. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.